Tahun 2021 sepertinya menjadi tahun yang cukup mengejutkan dunia secara geopolitik. Sebab di pertengahan bulan Agustus ini tiba-tiba muncul berita yang menyatakan bahwa Taliban telah menguasai pemerintahan Afghanistan. Pada hari Minggu 15 Agustus 2021, Taliban berhasil menduduki ibu kota Afghanistan atau Kabul dan berhasil merebut istana kepresidenan. Presiden Afghanistan sendiri, Ashraf Ghani, dikabarkan kabur dari negaranya. Ia meninggalkan puluhan juta rakyat Afghanistan dalam kebingungan dan kekecewaan. Selama beberapa hari, berita-berita di media massa kemudian memberitakan kepanikan yang melanda Afghanistan. Ribuan warga yang ketakutan terhadap Taliban berdesakan di bandara supaya bisa terbang meninggalkan Afghanistan. Bahkan ada yang nekat sampai bergelantungan di sayap pesawat, hingga akhirnya jatuh dan tewas secara mengenaskan. Seluruh dunia juga terkejut dengan sangat mudahnya Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan, seolah-olah tanpa sebuah perlawanan yang berarti. Para pendukung Taliban di Indonesia pun juga mengapresiasi dan membela Taliban karena berhasil merebut kekuasaan tanpa pertumpahan darah. Mereka menyangkal berita-berita dari media mainstream yang banyak mendiskreditkan Taliban. Beberapa hari kemudian muncullah klarifikasi dari Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Ia menyatakan ia bukannya kabur dari Afghanistan, melainkan pasukan Taliban telah mengusirnya. Bahkan ia belum sempat berganti sepatu, sudah didepak keluar oleh Taliban. Sebelum muncul klarifikasi dari Presiden Taliban, Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh menyatakan diri ke publik bahwa ia yang akan menggantikan Ashraf Ghani sebagai presiden. Pasalnya, secara konstitusi, memang aturannya harusnya wakil presidenlah yang maju menggantikan presiden jika presiden yang asli berhalangan. Maka seluruh dunia pun dibuat kebingungan, khususnya Indonesia. Di Indonesia, beberapa tokoh publik yang pro NKRI mulai rame-rame mengunggah pesan bagi masyarakat untuk berhati-hati terhadap kelompok agamis radikal serupa di Indonesia. Di Afghanistan, mereka telah berhasil merebut pemerintahan yang sah. Di Indonesia, jangan sampai kelompok-kelompok radikal yang biasanya juga anti pemerintah ini berhasil menggulingkan presiden yang sah yang telah dipilih oleh rakyat. Sebab, mau kita percayai atau mau kita sangkal, kelompok-kelompok anti pemerintah di Indonesia ini memang sebagian berasal dari kaum-kaum agamis radikal yang karakteristiknya sangat mirip dengan Taliban. Bahkan, pola kerja mereka di Indonesia juga mirip dengan pola kerja Taliban di Afghanistan. Ketika tokoh publik kita sibuk membicarakan dan mewarning bahayanya Taliban dan kelompok-kelompok agamis garis keras tersebut, saya lihat tak banyak dari mereka yang menyoroti kepentingan geopolitik di balik tragedi perebutan kekuasaan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan tersebut. Peperangan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan hanyalah proksi di permukaan. Di baliknya, ada kepentingan ekonomi dan geopolitik yang dimainkan beberapa negara besar yang mengincar keuntungan ekonomi atas wilayah Afghanistan. Sudah sejak lama penelitian geologi dilakukan di Afghanistan. Penelitian ini dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet semenjak Perang Dingin dimulai. Dari penelitian yang dilakukan oleh Amerika Serikat, diperkirakan nilai tambang yang terkandung di bawah tanah Afghanistan bernilai 1.000 miliar US dollar atau 1 triliun US dollar. Dan katanya ini adalah data lama. Menurut seorang ahli di Afghanistan yang bernama Saifuddin Saihun, angka yang disebutkan oleh Amerika Serikat tadi malah terlalu rendah. Sumber-sumber lain menyebutkan bahwa nilai simpanan sumber daya alam tersebut bisa mencapai 6 triliun US dollar. Ini bukan nilai yang sedikit. Jika selama 20 tahun terakhir, pemerintah Amerika Serikat telah menggelontorkan 3 triliun US dollar untuk membackup pemerintah Afghanistan, masih ada potensi balik modal dan cuan. Jika benar, kekayaan senilai 6 triliun US dollar tersebut bisa dieksploitasi. Kekayaan alam Afghanistan ini juga terdiri dari beragam jenis. Ada emas, perak, plutonium, sejumlah besar uranium, tantalum, bauksit, gas alam, garam, tembaga, perak, kromium, timah, belerang, batu bara, barit, dan seng. Kementerian Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan telah menemukan 1.400 titik yang memiliki beragam kandungan sumber daya alam, meliputi gas alam, batu bara, garam, uranium, tembaga, emas, dan perak. Menurut penemuan NASA, di Afghanistan setidaknya ada 100 zona minyak yang terkandung di bawah tanah Afghanistan.
Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah tersebut, tentunya Taliban tidak akan tinggal diam. Bagaimana mungkin Taliban bisa hidup dan mendapatkan pasokan senjata jika mereka tidak mendapatkan uang? Dan tanpa banyak diketahui masyarakat, diam-diam Taliban ternyata telah menguasai banyak titik penghasil sumber daya alam bernilai jual tinggi di Afghanistan. Diam-diam, kelompok ini telah menambang emas dan perak secara ilegal di Afghanistan. Mereka menggali emas di distrik Ragistan dan Kohistan. Tak hanya menambang emas secara ilegal, batu permata bernilai jual tinggi juga ikut dijarah oleh Taliban. Di distrik Yaftal El-Bala, mereka menambang batu rubi yang bernilai jual tinggi. Menurut penduduk lokal di Provinsi Badakhshan, Taliban sekarang menggali 1 ons emas di 180 daerah berbeda setiap harinya. Di Provinsi Herat, Taliban berhasil menahan sumber daya alam berupa tambang besi di Tagap, Gunung Pot, dan Palangsor. Taliban juga berhasil menguasai sumber daya alam berupa menguasai tambang tembaga di Shaida, Simkoh, Tini di Vostok, emas di Angel, dan juga menguasai tambang bismut di sana. Provinsi Helmand juga tak luput dari penguasaan Taliban. Di provinsi ini terdapat banyak sekali kandungan tambang seperti muskovit di Balisang, batu hias di Malek Dokan dan Arbo, air raksa di Baghlan, kelereng dan air mineral di Kanjaki, dan pegmatit di Sangwal. Semuanya berada di dalam satu provinsi yang telah dikendalikan penuh oleh Taliban. Sebelum Taliban berhasil menduduki istana kepresidenan dan membuat Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Afghanistan, pemerintahan Afghanistan yang resmi telah di-backup oleh Amerika Serikat selama 20 tahun. Amerika Serikat telah menghabiskan 3 triliun US dollar untuk pemerintahan Afghanistan. Dana ini digunakan untuk melatih pasukan keamanan Afghanistan dan polisi-polisi di sana, serta menyuplai perlengkapan yang modern bagi Afghanistan. Biaya yang tidak sedikit ini tentu saja bukan tanpa timbal balik. Hari gini, mana ada sih negara yang tulus memberikan bantuan selama puluhan tahun dengan dana triliunan dolar tanpa imbal balik yang bisa menguntungkan negaranya kembali? Nggak ada. Negara manapun pasti memiliki tujuan besar di balik bantuan selama puluhan tahun tersebut. Demikian juga dengan Amerika Serikat. Tujuannya apalagi jika bukan mengincar sumber daya alam di Afghanistan? Dan untuk bisa mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, Amerika Serikat harus bisa menyingkirkan Taliban yang terus-menerus merongrong pemerintahan Afghanistan dan mulai menguasai tambang-tambang di sana. Cara yang ditempuh oleh Amerika Serikat adalah dengan mensupport pemerintah Afghanistan yang selama ini menjadi musuh utama Taliban. Taliban dulu pernah berkuasa di Afghanistan, namun mereka berhasil digulingkan oleh Amerika Serikat dan Amerika Serikat kemudian mendanai pemerintah Afghanistan yang lebih demokratis. Ini tentu bertentangan dengan ideologi Taliban yang bercita-cita ingin membentuk negara syariat Islam di Afghanistan. Karena itu, perang terus berkecamuk. Perang terjadi antara Amerika Serikat yang mendukung pemerintah Afghanistan melawan Taliban. Dan di bulan Juli lalu, Amerika Serikat mulai menarik pasukannya. Entah mengapa, tiba-tiba Amerika Serikat menarik militernya dari Afghanistan. Bisa jadi karena Amerika Serikat tak ingin lagi melakukan pemborosan untuk terus-menerus mendanai Afghanistan. Karena itu, mereka berharap pemerintah Afghanistan bisa mengatasi sendiri perang melawan Taliban. Tapi ternyata pemerintah Afghanistan tidak sanggup. Pasca ditinggal tentara Amerika Serikat, Taliban dengan mudah menduduki istana kepresidenan dan merebut kekuasaan Afghanistan tanpa perlawanan berarti dari masyarakat. Jika pemerintah Afghanistan terang-terangan didukung dan didanai oleh Amerika Serikat, lalu siapakah pihak yang berada di balik Taliban? Diam-diam, ternyata Taliban juga telah menjalin hubungan baik dengan Cina. Berdasarkan artikel di tribunnews.com yang berjudul Informasi Intelijen Cina Pasok Uang dan Senjata bagi Taliban, disebut ini keuntungan Cina. Di situ diberitakan bahwa Cina memiliki peran penting di balik kemenangan Taliban. Di antaranya, Cina dikabarkan telah dibantu oleh Taliban untuk menangani etnis Uighur yang ingin melepaskan diri dari teritori Cina. Sebagai imbalan atas bantuan Taliban tersebut, Cina memasok uang untuk Taliban yang bisa mereka gunakan untuk membeli senjata. Sebuah sumber intelijen barat meyakini, setelah Taliban dipasok uang oleh Cina, mereka akan menjauhi Uighur yang semula sempat mereka dekati. Cina sendiri juga memiliki masalah dengan isu separatisme yang dilakukan oleh etnis Uighur di Provinsi Xinjiang. Sumber intelijen tersebut mengatakan sejak tahun 1990-an, Taliban telah banyak melakukan kesepakatan senjata dengan Uighur. Tapi mereka mungkin tidak akan melanjutkannya lagi, karena Taliban telah dijanjikan dukungan keuangan oleh Cina. Selain itu, Cina juga memiliki kepentingan untuk mendukung Taliban supaya bisa mendiskreditkan atau mengecilkan pengaruh Amerika Serikat dan NATO di Afghanistan.
Jangan lupa, Cina memiliki obsesi untuk menyelesaikan dan mensukseskan program Belt Road Initiative mereka, yang ternyata rutenya melewati Pakistan dan Afghanistan. Cina ingin membangun kembali kesuksesan jalur sutra di masa lalu dengan memanfaatkan Afghanistan dan Pakistan sebagai mitra bisnis mereka. Pakistan sendiri adalah negara yang ikut mensupport dan mendanai pendirian Taliban sejak awal. Beberapa waktu lalu, delegasi Taliban telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, untuk membicarakan beberapa hal. Ini sangat aneh, bukan? Seharusnya, Menteri Luar Negeri berkomunikasinya ya dengan pemerintah atau lembaga atau delegasi resmi negara asing yang sah. Ini pemerintah Cina malah berkomunikasi dengan Taliban, yang jelas-jelas kelompok pemberontak bagi pemerintah Afghanistan yang sah. Ini sama saja dengan Cina sudah tidak menghormati kekuasaan pemerintah Afghanistan lagi. Di pertemuan antara Wang Yi dan delegasi Taliban tersebut tercapai beberapa kesepakatan. Di antaranya, Taliban menjanjikan Cina bahwa mereka tidak akan menggunakan Afghanistan sebagai basis militan manapun, termasuk basis bagi kelompok separatis Uighur. Sebagai gantinya, Cina menawarkan dukungan ekonomi untuk investasi dan rekonstruksi Afghanistan pasca peralihan kekuasaan. Cina juga meminta agar pemindahan kekuasaan terjadi dengan mulus dan Taliban bisa membentuk pemerintahan Islam yang inklusif dan terbuka. Dari sini saja sudah bisa kita lihat bahwa ada kepentingan bisnis antara beberapa negara di balik tragedi Afghanistan tersebut. Selama kita hanya berfokus pada Talibannya saja, selama kita hanya berfokus pada kelompok radikalnya saja, ya kita tidak akan bisa membaca kepentingan politik dan bisnis yang lebih besar, yang bisa saja menjadi dalang di balik semua kejadian ini. Konflik di Afghanistan tidak sebatas perebutan kekuasaan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan yang sah. Ada aktor-aktor regional dan negara-negara asing yang terlibat untuk mensukseskan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi mereka masing-masing. Selama nilai di dunia ini hanya dilihat sebatas nilai dolar atau uang semata, maka perang akan terus terjadi untuk mengeruk keuntungan di negara-negara yang kaya sumber daya alam. Dan agama selalu menjadi senjata dan cover atau penutup bagi konflik kepentingan yang sesungguhnya. Mengapa agama kerap dijadikan sebagai senjata dan cover? Karena di depan manusia yang memiliki kecerdasan yang rendah, agama bisa didoktrinkan menjadi paham-paham yang kaku, keras, dan mengikat. Ini merupakan strategi yang murah bagi negara maju atau bagi negara-negara lain yang punya kepentingan ekonomi. Dengan menggunakan doktrin-doktrin agama yang ditafsirkan secara keras dan kaku, mereka bisa menghemat biaya untuk membentuk pasukan bersenjata yang siap berperang melawan musuh-musuh mereka. Dan orang-orang yang berkecerdasan rendah ini akan menganggap doktrin-doktrin keras tersebut sebagai sebuah kebenaran dan kewajiban yang harus dijalankan. Sayangnya, di negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam ini, jumlah manusia yang memiliki kecerdasan rendah masih sangat banyak.